Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan billahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Wassallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasirin alladhina yaquluna rabbihim wa annahum lahu raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhassabu bil 'abdi yawmal qiyamah min 'amali as-salih. Sallallahu wa sallam Rasulil karim. Yang saya hormati jamaah sholat maghrib Masjid Muqarrabin sekaligus jamaah pengajian kajian rutin malam hari ini yang berbahagia dan yang saya hormati. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita bisa diperjumpakan Allah kembali dalam rangka mengkaji ilmunya Allah lewat majelis ilmu dengan tema perbaiki sholatmu maka hidupmu akan diperbaiki Allah. Berbicara masalah sholat ini merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Sebab amal pertama kali nanti yang akan diperiksa oleh Allah adalah masalah sholat. Ketika sholatnya beres, maka seluruh amalan yang lainnya dianggap beres. Begitu pula ketika amalan sholat ini tidak beres, maka seluruh amalan yang lainnya juga dianggap tidak beres. Dalam hidup ini ternyata sholat ini mampu menjadikan motivasi. Kita boleh dalam hidup ini kerja keras, tetapi sholat harus menjadi prioritas. Kenapa demikian? Karena dengan sholat ini kita akan berubah menjadi yang lebih baik. Karena sholat yang kita lakukan ini berfungsi yang pertama, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Semakin kita istiqomah dalam melaksanakan sholat, kita memperbaiki kualitas sholat maupun kuantitas sholat, maka hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita perbanyak ibadah sholat ini mencontoh baginda Rasul, kita perbaiki kuantitas dan kualitas sholat kita, semakin banyak pula peluang untuk Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Memang kita menjadi orang yang taat ini tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan. Semakin kita berjuang dan berkorban
dalam hidup ini, sebab pada intinya hidup ini adalah untuk siapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bapak-bapak yang usianya sudah di atas 60 mungkin agak susah sholat dengan sempurna, tetapi kata Allah bi'anna lahumul jannah, lelah kita, keringat kita akan diganti oleh Allah bi'anna lahumul jannah, yaitu surga. Bahkan kita hadir saja dalam majelis ilmu ini, tidak ada langkah kita menuju majelis yang sia-sia, semuanya dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Bahkan kita hadir dalam majelis ilmu ini, ganjarannya salah satunya adalah lebih hebat, ganjarannya itu melebihi dari berangkat ibadah haji ketika kita melaksanakan dengan istiqomah sholat berjamaah. Man berkaitan majul billahi wa inna ya'lamu khairan ayyuhallahu kana fajr hatta fajrku. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuju majelis ilmu untuk nasuhi Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang berangkat ibadah haji. Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang belum berangkat haji, maka dengan hadir dalam majelis ilmu karena Allah akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang berangkat ibadah haji. Bahkan ada salah satu sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, amalan kenapa ini ganjaran-ganjaran ini pada dibuat orang kaya ya Rasul? Demikian, mereka bisa naik haji tapi tidak bisa ya Rasul. Mereka beribadah seperti apa yang aku lakukan, tapi mereka juga bisa ya Rasul. Berarti ini membuktikan bahwa Allah tidak adil. Ya, kata baginda Rasul, ketika kita ini setelah sholat istiqomah membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar, kemudian ditutup la ilaha illallah syarikalah yaqul walhamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka kata baginda Rasul ganjarannya sama seperti orang yang berangkat ibadah haji bagi orang yang belum bisa melakukan ibadah haji. Semakin kita perbaiki sholat kita, maka semakin kurang nasib kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah mengatakan kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, ini seruan kepada orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai petunjuk penolong. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Kita panjenengan ketika panjenengan dihantam dengan berbagai masalah, kira-kira dibilang sabar itu gampang atau susah? Gampang diucapkan, tapi ternyata butuh latihan, Pak. Apalagi ketika dikatakan sholat, misalnya kita ngamuk-ngamuk harus sabar. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Semakin kita mampu mengendalikan diri kita, mampu menjadikan sholat sebagai penolong kita, saya yakin orang-orang yang hebat itu rata-rata orang yang istiqomah sholatnya dijaga, bukan sekedar sholat, tapi dia menegakkan sholat. Makanya orang dulu itu biasanya orang yang betul-betul punya sesuatu yang lebih, tirakati kuat, pikirnya juga kuat. Saya yakin orang-orang di antara kita, kalau kita pikir kita kuat,
Sebab sholat ini juga bagian dari doa. Semakin kita berbanyak doa, berinteraksi dengan Allah, maka motivasi dalam hidup kita ini akan berubah lebih baik daripada sebelumnya. Semakin kita ini menjadikan sholat ini mampu menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya, sesuai dengan tadi pesan awal, sholat ini mampu mencegah dari pelaku perbuatan keji dan mungkar. Sehingga tentunya ketika kita mau berbuat kezaliman, kejahatan, kira-kira malu apa enggak dengan sholat kita? Nah, jadi secara tidak langsung sholat ini ternyata mampu mengawasi diri kita sendiri. Dengan sholat ini kita lebih berhati-hati, dan dengan sholat ini kita lebih mampu menjadi orang yang mawas diri. Makanya perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Sebab dengan sholat ini secara tidak langsung kita akan berubah untuk mampu menjadi yang lebih baik. Karena perubahan ini bukan karena kun fayakunnya Allah, tapi juga salah satunya karena perubahan dari diri kita sendiri. Makanya Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan bakal merubah nasib manusia kalau manusia tidak pernah merubah dirinya sendiri. Dan perubahan Allah itu diawali dari sholat atau dengan doa. Semakin panjangnya doa, Allah semakin cinta, semakin senang. Justru sebaliknya orang yang tidak berdoa, tidak sholat, itu membuktikan bahwa dia tidak butuh sama Allah. Dia sama dengan dia sombong. Bila Allah Ta'ala mengisi tahun ini diparing Allah kewa umurin kata rezeki ini baru kayak ngaji silaturahmi ini mungkin sebagai mau sehingga dari penyakit timbul cepat dan waras, sehingga ada utang cepat sakitnya utangi, lalu itu bisa tetap perlu terima duit kabeh. Ini makna dari harga doa. Soalnya seperti itu. Jadi sholat ini mampu memberikan motivasi dalam hidup kita ini, spirit sosial, sehingga orang yang sholatnya benar, maka hidupnya akan penuh dengan kemudahan. Sebab ketika kita interaksi dengan Allah secara tidak langsung, itu seperti kita komunikasi. Di dalam tubuh kita ini ada namanya otak di bawah sadar. Ketika kita yakini sikap yakinnya, apalagi dalam diskusi Allah mengatakan bahwa Allah itu berada dalam persangkaan hamba-Nya. Kalau panjenengan ini punya sebuah harapan yang pikiran, sebenarnya itu dalam terjadi kepada Yesus. Takdir kita seperti apa? Sebenarnya secara tidak langsung persis seperti apa yang kita pikirkan saat ini. Makanya dalam sebuah doa ini kita tidak boleh main-main. Coba kita ingat ketika baginda Nabi Allah SAW berdoa, doanya apa? Minta apa? Kata Nabi SAW, minta kekuasaan. Dalam Quran surat ayat 32, Rabbil firli wahabli mulkan la yanbaghi yuhabbu min ba'dihi innaka antal wahhab. Ya ampuni segala dosa kami dan anugerahkan kepada kami mulkan la yanbaghi, kemuliaan dan kekuasaan yang tidak kau berikan kepada orang-orang setelah kami, dan sungguhnya engkau sebaik-baik pemberi. Ini doa sekaligus motivasi, sehingga kalau bisa mengumpulkan dengan kau berdoa tidak setengah-setengah, harus los karena totalitas. Boleh apa enggak? Harus. Karena hakikat sholat itu kan doa. Makanya di dalam sholat itu ada detik-detik, ada waktu-waktu tertentu yang dimana di situ harapan kita, keinginan kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu pertama pada waktu sujud terakhir sebelum sujud terakhir, perbanyak doa di situ. Ustaz, bolehkah kita buat bahasa Indonesia? Pakai bahasa Inggris atau Madura? Bahasa apapun, Gusti Allah ngerti. Yang penting syaratnya yang pertama, rukunnya sudah kita baca, baru berdoa sesuai dengan harapan
juga waktu-waktu yang kita jaga, yaitu sebelum sama. Makanya sebelum sama, kan kita membaca doa untuk ma'a'udzubikan ada bijana wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, atau membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misalnya kita doa sekali itu, yang penting ini sudah kita baca, boleh apa enggak? Di dalam hati boleh, yang penting tidak kita suara. Saya pernah belajar dengan Profesor Soleh. Pernah dengar pengobatan dengan sholat? Pernah dengar dulu? Dia adalah dosen UNSA. Ketika saya sakit, ternyata bisa disembuhkan dengan sholat. Ketika kita semua masalah, ketika kita bisa punya masalah dan kita yakin seyakin-yakinnya, maka ternyata dengan sholat itu Allah akan memberikan solusi. Mungkin di antara panjenengan sering melihat tiap hari, saya ini punya klinik keluarga sakinah, pengobatan ruqyah syar'iyyah. Tiap hari pasien itu tidak, saya buka jam setengah 8, jam setengah 7 pada datang di depan gerbang. Bagaimana caranya Ustaz untuk bisa mengkondisikan dan bisa menetralisir hal seperti itu? Pertama, kita biasakan interaksi dengan Allah melalui sholat. Cepat menolong panjenengan dengan hadirnya diberi Al-Quran oleh Allah, firman-Nya Allah itu secara tidak langsung menolong panjenengan ini diminta untuk menjadi dokter, minimal dokter untuk diri kita dan keluarga. Karena Al-Quran itu adalah obat. Harus membaca Al-Quran itu obat. Jadi kalau pengelolaan jenengan ini membaca dan baca kita hayati, demi impak dalam diri kita. Mungkin Pak Jadi tidak pernah punya pengalaman. Kita sering, kemarin kita juga kedatangan tamu dari Tangerang, Jakarta, ada juga dari Pasar Senen. Jadi luar biasa. Dan besok ini kebetulan saya ini kan menjadi pengacara pasaran, pengangguran banyak acara. Pengacara betul Pak. Jadi saya ini dinasnya betul-betul sekarang menjadi advokat atau legal consultant. Kok bisa Ustaz? Latar belakangnya Ustaz? Semua tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah mengendaki dan ada keinginan dari kita, lebih-lebih ada doa yang kita selalu tetap panjatkan, sebab suksesnya seorang suami itu karena berkat doa seorang istri dan ibundanya. Lalu saudara, termasuk suksesnya panjenengan itu bukan karena jenengan yang hebat, tapi ada orang yang bilang panjenengan yang selalu memotivasi kita. Lalu saudara, sehingga dengan sholat ini semua luar biasa. Makanya sholat ini ternyata menjadi pintu surga. Sholat ini menjadi pintu surga. Baginda Rasul telah mengatakan, "Miftahul jannati sholat, wa miftahul sholatil wudu." Kunci surga itu adalah sholat, dan kunci sholat adalah wudu. Sehingga dia makan kok sholat beres, bisa jadi dia ini tidak diperiksa Usmanu suatu. Makanya waktu-waktu kalau masuk surga itu kata baginda Rasul itu, ayu wajibun balil wajahnya sepenuhnya dan bercahaya. Sebab kalau dalam beribadah dia selalu percaya diri dan selalu beribadah kepada Allah agar ibadahnya diterima oleh Allah. Namun kadang-kadang bahkan sampai detik ini memang ibadah diterima tak diterima itu hak prerogatifnya Allah. Setidaknya orang panjenengan kudu optimis, percaya diri bahwa ibadah kita diterima oleh Allah, sehingga akan munculkan Allah positif dengan sholat yang kita perbaiki, hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi, ternyata sholat ini semakin kita perbaiki, sholat ini akan menjadi kunci masuk surga.
Sedangkan kuncinya ibadah sholat ini yaitu wudhu. Maka wudhu benar tidaknya ini betul-betul diperhatikan, sebab itu tidak sebagai langkah awal panjenengan semua mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di surga ini kata baginda Rasul tidak ada orang tua, semuanya pada usia muda. Sampai kalau tanggal panjenengan sing hadir sing ngaji iki, pinter-pinter sing ngaji iki tua-tua apa muda. Sebab yang sing di hari tua ini rambutnya wis ora ireng dengan pasir, ya. Mripate wis bereng, kupinge wis gak mireng, diajak sholat jamaah absen terus ketemu alasan bola wis remeng, panggil wis gak kenceng, pantun gereng-gereng niku wis tumpong, tapi ketinggalan panjenengan insyaallah awet muda, sebab panjenengan semua adalah calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Dan rahasia di balik kesuksesan memperbaiki sholat ini, Pak, tidak ada ceritanya orang yang sholatnya baik benar ternyata hidupnya susah. Ada? Ya memang ada, cuma bisa jadi karena memang sholatnya tidak fokus. Kenapa demikian? Apalagi biasanya orang-orang yang sukses itu, orang itu kebiasaannya adalah dia bangun lebih pagi daripada yang lainnya. Karena di waktu subuh, apalagi di ada sedekah subuh, ada sholat sunat fajar. Kata baginda Rasul, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau panjenengan sudah menjaga istiqomah dua rakaat sebelum subuh, jenengan yakinnya jangan takdir Gusti Allah dari wong sugih. Sebab pemandangannya sholat berjamaah ini, berbagi sholat ini juga bagian dari silaturahmi. Janji di Kanjeng Nabi, wong sing jaga silaturahmi bakal diparingi uripe luwih dawa, rezekinya semakin limpah dan barokah. Barokah dari Kanjeng Nabi napa? Man ahabba yusallallahu fi rizqihi wa yusallu fi atari falyasil rahimah. Sapa wong sing kepengin diparingi rezeki kathah, umure dawa dan barokah, kudu sering-sering istiqomah ngaji utawi silaturahmi. Mila-mila donga mugi-mugi sing aktif ngaji baru niki, mugi-mugi wangsul saking ngaji rezekine panjenengan dadi rezeki sing barokah. Mugi-mugi lan rasakan rezeki barokah, mugi-mugi sedaya jamaah macam kok pilih karo kanjeng dosa lunga kaji tekan. Ini jenengan batal tak dengan mugi-mugi sing ngaji dalu niki bareng ngaji dengan maksud saking masjid jenengan diparingi Gusti Allah rezeki jenengan turah. Mugi-mugi lantaran saking rezeki turah, mugi-mugi seluruh jamaah masjid Qur'an ini ngaji dosa ketubas umat. Amin Allahumma amin. Sebab doa ini boten seperti malaikatnya tulis ngaji ini berarti kun fayakun. Semakin kita memperbaiki sholat, ternyata di dalam masjid ini orang yang betul-betul memperbaiki sholatnya didoakan para malaikat. Termasuk kita di dalam masjid ini sama tidak langsung orang panjenengan betul sholat. Di dalam malaikat yang bersahabat diutus kepada sekolah kayak kapsen. Sebab dalam Kanjeng Nabi, malaikat akan mendoakan seorang dari kalian selama berada di tempat sholatnya dan dia belum berhadas. Dan seperti ini sampai detik ini panjenengan belum berhadas, jenengan belum kentut. Padahal tadi sudah sholat dan ini akan menyambung sholat lagi, maka malaikat Allah mendoakan panjenengan, Allahumma firlahu Allahumma firlahu ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba yang ada dalam majelis ini, rahmati seluruh hamba yang ada dalam majelis ini.
Ini doanya malaikat, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi panjenengan didoakan malaikat dengan dua redaksi. Pertama, dimintakan ampunan kepada Allah, dan yang kedua, panjenengan kula niki didoakan malaikat Allah supaya panjenengan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab urip iki nuwun sewu, kalau kula panjenengan pun ansal maghfirah Gusti Allah, lan ansal rahmat Gusti Allah. Rahmat itu padha karo cinta. Kalau bapak-bapak kalau sudah mendapatkan cintanya ibu-ibu bisa menggunakan mesti, tapi kalau tidak mendapatkan cinta sosok mulai mendekat makanya cinta itu perlu dijaga. Tapi kalau panjenengan kalau dapat rahmat Gusti Allah, berarti surga secara tidak langsung itu adalah hak yang akan Allah berikan kepada golongan panjenengan seperti. Sehingga orang yang memperbaiki hidupnya ini akan diperbaiki hidupnya oleh Allah Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana apa maksud memperbaiki sholat itu? Memperbaiki sholat itu maksudnya adalah kita memperbaiki kualitas sholat. Sholat ini bukan hanya sekedar rutinitas, bukan sekedar kewajiban, tapi kita mampu menjadikan sholat itu bagian dengan interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tak betul, sehingga kita beranggapan semua ini hanya Allah yang maha besar. Pernah terjadi pada sahabat baginda Rasul, ketika di zaman itu terjadi peperangan. Ada salah satu sahabat itu yang kena tusuk pedang. Dia masih hidup, tetapi bentuknya minta supaya pedang itu dicabut pada saat beliaunya sedang sholat. Sehingga dengan sholat ini sebenarnya kita ini sesuatu yang spiritual. Jadi kadang-kadang ini ada sesuatu yang memang betul-betul yang tahu banyak kita dengan Allah Ta'ala. Sebab kita komunikasi bebas ketika sholat. Kita mendoakan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita misalnya. Ketika kita rajin mendoakan orang tua kita, saya yakin seyakin-yakinnya kita ini akan didoakan oleh anak-anak kita. Kalau kita rajin memberikan sedekah, rajin memberikan sesuatu kepada orang tua kita, saya yakin seyakin-yakinnya anak kita telah akan berbuat sedemikian sesuai apa yang kita lakukan. Betul apa ya? Terus ikan Nabi biru apa hukum tak biru apa hukum, berbaktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Makanya semakin orang itu berhati-hati dalam sholat, semakin dia tenang dalam sholat, maka kata Allah, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa yang beruntung itu? Orang yang sungguh memperbaiki sholatnya. Kalau memang malam hari ini kita betul-betul baru sekian kali kita memperbaiki, mudah-mudahan dari sekian kali itu betul-betul akan menjadi sebuah perubahan dalam hidup yang lebih baik lagi. Memang kadang-kadang ini iman manusia itu al-imanu yazidu wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang sholat itu kita beribadah fokus, kadang-kadang mantap, kadang-kadang sholat ini ketika orang itu punya beban masalah, kira-kira kualitasnya berkurang apa tetap berkurang. Itu sifat manusia, Pak. Karena Quran panjenengan itu cuma malaikat, Quran panjenengan itu kanjeng Nabi, Quran panjenengan itu golongan para rasul. Kita manusia biasa, maka tentunya kita harus belajar menjadi orang istiqomah. Memang tidak gampang dan tidak mudah, perlu dipaksa, tapi lama-lama akan menjadi biasa. Kita terbiasa, kita bisa karena terbiasa. Makanya dari kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umatku yang istiqomah di dalam kebaikan pasti akan masuk surga. Illa man aba,
kejaba wong sing wong sing mengabdi aja bersyukur kali Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan sing hadir ini semua ini menjadi umatnya baginda Rasul, dan hari ini akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hidup ini nuwun sewu, di era globalisasi ini ekonomi masih proses pemulihan. Kita lihat saudara-saudara kita yang di Palestina, kurang lebih korban sudah 7.000 jiwa. Maka tentunya saat ini orang perlu, kalau di Indonesia ini juga berada dalam politik ini, terus orang bisa ekonomi yang penting istiqomah dan menggali mendapatkan dari Allah Taala. Jadi falsafah Jawa, orang perlu jadi muktinan, orang perlu jadi usaha, orang perlu kuat-kuat. Sing penting rezeki lancar. Sebab selama ini kalau begitu usaha kita kejar segitu, rezeki seakan-akan akan lari. Tetapi kalau kita awali dengan sholat, kita awali dengan doa, rezeki itu akan mengajar kita. Makanya beribadah kamu untuk duniamu seakan-akan hidup selamanya, dan beribadah dirimu untuk akhiratmu seakan-akan akan mati besok pagi. Kita tidak tahu kapan kontrak bulan dengan ini akan berakhir. Ini semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semakin kita ini memperbaiki kualitas sholat kita, maka hidup kita akan diperbaiki oleh Allah. Sebab baginda Rasul pernah menyampaikan, ayyul amalu habbu ila Allah. Amal apakah yang lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah? Sahabat pernah bertanya kepada Rasul. Rasul mengatakan, qala as-salatu ala waqtiha. Pertama adalah sholat tepat waktunya, lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dari semakin kita sholat ini, iman kita semakin kuat. Ada yang bertanya bahwa sesungguhnya Allah itu lebih cinta mencintai orang mukmin yang kuat daripada mukmin yang dhaif. Dan semua kata kuat imannya, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat ibadahnya, itu lebih dicintai oleh Allah. Sebab orang yang bisa memposisikan dirinya untuk menjadi orang yang kuat, maka dia akan diberi oleh Allah sakinah, yaitu jiwa yang tenang. Coba kita lihat di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Orang yang akan diberi jiwa yang tenang itu orang yang punya keyakinan, motivasi. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hatinya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin tenang, semakin termotivasi hidupnya karena kita punya Allah, dan kita yakin hari esok kita akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46 juga sama ini. Ketika kita memperbaiki ibadah kita, itu kita akan diperbaiki Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha. Kenapa kalimat ini wa innaha bukan wa innahuma? Kok menjadi satu kesatuan? Ternyata sabar tok kurang afdal. Sholat tok tanpa dilandasi dengan sabar kurang afdal. Jadi harus sabar dan sholat menjadi satu dan kesatuan. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sing sabar tak belum sholat berarti gak barokah uripe. Orang sing sholat tak belum nyambut gawe ya uripe kurang bermakna. Harus makan jadi urip iki yo sholat yo sabar. Semua orang hidup ini tidak lepas pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai ujian, dengan berbagai karakter, tingkat keilmuan. Semakin panjenengan punya keilmuan, maka semakin imannya jenengan semakin tinggi kuat, maka ujian bertubi-tubi juga akan mendatangi kita semuanya. Makanya orang-orang yang betul-betul ini bisa memperbaiki sholatnya,
biasanya wajahnya itu bercahaya. Panjenengan ini wajah-wajah orang-orang yang auranya positif. Kata baginda Rasul, ciri-ciri penghuni surga itu al-wajhul pun wajahnya sering dan bercahaya kawan sholat. Kalau dalam bahasa Quran itu, di dalam Quran sholat Al-Fat ayat 29, min adari sujud, di dalam batu orang bekas-bekas sujud. Maka ini sebagai bukti, sebagai saksi hari esok juga akan mengadu bahwa kita bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Apakah semuanya ada bekasnya? Lah, tidak. Karena bekas ini ada yang memang betul membekas, ada yang tidak membekas. Semua tergantung kadar dan keyakinan yang masing-masing. Orang yang ngomong bekas kan itu betul-betul ya udah. Makanya semakin kita ini betul-betul istiqomah memperbaiki sujud kita saja, kita pengen sujud kita akan berdoa di sujud terakhir. Doa demi doa kita panjatkan, harapan demi harapan kita sematkan, maka disitulah Allah akan memanggil kita besok dengan kalimat di dalam Quran surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Wong sing sabar. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu ke dalam Tuhanmu dengan hati yang limpah dan ridho. Siapa mereka? Wong sing sholat dan sabar. Kados panjenengan sedaya, mugi-mugi jenengan niki sing disebutkan Gusti Allah, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya. Amin. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam masalah kamu dalam golongan hamba-Mu, fadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga-Ku. Mudah-mudahan yang disuruh oleh Allah ini kula panjenengan sedaya. Amin amin Allahumma amin. Dari seluruh materi ini mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, kami persilakan untuk tanya jawab. Masih ada waktu ya? Mohon kami persilakan. Jadi tadi yang saya sampaikan ini, sabar ini menjadi kesatuan dengan sholat. Sabar saja nggak sholat, maka hidupnya nggak barokah. Sama dengan orang dermawan nggak dilandasi iman, amalannya nggak diterima sama Allah. Tapi kalau beriman kok nggak pernah bersedekah, nggak pernah berbaik dengan tetangga, itu juga pantangan bagi kita semuanya. Bisa dipahami Pak. Jadi sabar dan sholat itu jadi satu kesatuan. Sama dengan orang yang beramal butuh dilandasi dengan iman. Kalau iman ini tidak ada, maka amal setinggi apapun, kita bisa lihat di dalam Quran surah Ibrahim ayat 28. Natal ladzina kafaru bi rabbihim a'mal qarratan tadbiruhu fi yawmil asr yadurullah min amal syai'. Perumpamaan orang-orang yang melakukan kebajikan tanpa dilandasi iman itu ibarat adalah sebuah api yang ditumpuk-tumpuk, yang waktu tiap saat setelah itu ada angin kencang menebar layak turun dan berkesuara syai', ternyata sedikit pun kebaikannya tidak ada yang tersisa. Artinya apa? Muspro, karena kebaikannya tidak dilandasi dengan iman. Makanya ada guyonan Pak Falsafah Jawa, wong niku sing ngaku iman, peribasan sujud atau seperti benjol, dia di atas ngambilin detail, kualitas sholat gak diperbaiki, suara bakal kuno, omsekol tidak kurang. Falsafah Jawa tenang, kuncinya itu di sholat. Semakin sholat kita perbaiki, semuanya akan ikut baik. Ketika nasib perbaiki sholat kita, maka nasib kita juga akan diperbaiki oleh Allah. Sekarang saya tanya pada jenengan, yang membawa nasib kita ini panjenengan Nabi Allah atau Gusti Allah? Gusti Allah. Makanya kalau panjenengan kepingin nasib panjenengan berubah untuk mengetuk pintu yang pegang nasib, siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang bicara ke seluruh Gusti Allah itu dengan menolak
akan diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Orang banyak dia menuntut ilmu, ingin menjadi orang pintar. Ada yang kerja pagi siang malam ingin menjadi orang kaya. Tetapi ketika orang sholat saja, hidupnya akan penuh dengan barokah. Yang penting apa? Dengan sholat tadi itu akan mampu memberikan Allah positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Uang sholat itu biasanya lebih sabar, lebih dewasa, pikirannya lebih adem ketimbang musik berternate sholat langsung kepada uang sholat itu pikirannya adem sebab musik sholat itu ahli pikir. Sholat itu kan bagian dari doa. Makanya dari Allah itu ayyadina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala dzikrillah tatma'innul qulub. Wong sing iman artinya diberi tenang oleh Allah. Kenapa? Eling, yaitu ingat dengan sholat atau ingat dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi makna sholat sendiri yaitu doa, atau yang kedua cara istilah sholat itu adalah rangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Ada lagi yang mau disampaikan? Monggo Bunda. Baik, apa yang disampaikan Bunda ini juga motivasi buat kita, karena memang bagaimanapun orang mukmin itu satu dengan mukmin lainnya bagikan bangunan yang saling menguatkan. Ketika yang satu runtuh, kita juga ikut runtuh. Berbicara dengan Palestina, ini adalah sebuah kejahatan yang dilakukan Israel yang begitu betul tanpa berkemanusiaan. Sampai saat ini memberikan edaran di Palestina itu sudah untuk sementara tidak ada sekolah karena murid-muridnya pada terbunuh semua. Kita kalau membaca itu mengiris, kita nangis. Makanya bagi Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang menyatakan kemungkaran, maka hendaklah dia mampu merubahnya dengan biyadi, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Fa'inna berbicara ketika dengan kekuasaan tidak mampu, yaitu para pejabat-pejabat itu diam saja. Hari esok akan diputarkan Allah. Presiden kita bisa tidak peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina, maka hari esok matanya pecah dengan Gusti Allah. Ini Quran dalam Quran surat Al-Fatihah. Ketika tidak mampu dengan biyadi upaya Fabilisani, maka harus mampu merubah dengan lisannya, menggelar doa atau menggalang bantuan donasi. Ini bilisani. Minimal kita ini ada sebuah sosial yang bergerak dalam diri kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina? Memang kita sadar setidaknya kita menjadi bagian dari donatur untuk berdonasi, untuk mensuplai. Memang kita tidak bisa membantu secara langsung, tetapi minimal dengan suplai apa yang kita lakukan itu insya Allah akan mengurangi bebannya. Ketika dengan bilisan tidak bisa maka hendaklah bisa merubahnya dengan doa atau dengan hati. Wadzalika dzul iman, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Tidak bergerak, tidak berbuat apa-apa, hanya berdoa. Ya memang ini bisa tingkatan, tetapi ini adalah selemah-lemahnya iman. Sekarang kita bisa ambil bagian. Kalau bagian ulang panjangan, bagian bersuara untuk memotivasi yang lainnya, menyadarkan yang lainnya untuk bersatu, ya apa bilisani. Ketika tidak bisa bilisani karena tidak ada kapasitas, maka kita harus menjadi bagian yang membantu mereka. Mungkin kita yang berdonasi
atau minimal kita yang bagian berdoa mendoakan supaya Isra'ilullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bagian dari kesabaran yang harus kita ambil dalam mensikapi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Begitu Bu. Jadi memang sabar itu dinamis, dan di dalam hidup ini kesabaran itu memang sabar itu berubah. Karena memang pesannya dalam hidup itu menggali ilmu minam sifat lebih kata baginda Rasul, barang siapa yang hari ini kualitas hidupnya lebih baik daripada kemarin, dia sabar sempurna untuk memperbaiki diri, melangkah pasti, berarti dia adalah calon-calon penghuni surga, calon-calon orang sukses. Jadi sabar itu dinamis, yang penting kita ada perubahan di dalam hidup ini. Sebab orang yang bisa mampu berubah dari dalam sholat maupun panjenengan berubah dalam kompetensi dalam keilmuan, bisa kita lihat dalam Quran surat An-Nisa ayat 100. Jadi ini mungkin bisa sebagai motivasi bagi kita. Quran surat An-Nisa ayat 100 Bunda Allah mengatakan begini, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghman katsiran wasa'. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari kemuliaan Gusti Allah, entah itu menolong orang, bekerja maupun menuntut ilmu, muraghman katsiran wasa', maka Allah akan menampakkan bumi yang luas dan penuh dengan rezeki yang melimpah dan barokah. Artinya apa? Ketika kita selalu melakukan perubahan dalam hidup ini, jangan lampu sukses percepatan dalam hidup ini, saya yakinnya rezeki sesuatu yang kita keluarkan itu hari esok akan diganti oleh Allah lebih baik. Salah satunya adalah bi'anna lahul jannah, diganti oleh Allah. Jiwa kita, harta kita, keringat kita diganti dengan surga, insya Allah. Cukup. Mudah-mudahan kajian singkat yang kami sampaikan ini merupakan kajian perdana. Mohon maaf tapi sebenarnya saya mau menyampaikan memang berhubung khawatir saya ini sudah waktunya menutup, sehingga kajiannya apa dari mudah-mudahan dalam kesempatan yang datang kalau ada dasarnya nanti kita siapkan yang lebih bermutu lagi, sehingga panjenengan nanti bisa belajar bersama-sama supaya bisa mendapatkan hikmah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sekat-sekat yang sangat kolaborasi, mungkin wonten jilalan manfaatipun amargi lamungan hakikat nuruti omongan ono enteni. Puluh miliar puluh cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.